Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya teman-teman untuk kripto khususnya Bitcoin dan juga Cardano ya. Jadi ada harapan baru untuk holder Cardano. Jadi kemarin udah saya update ya untuk AVAX, itu ada good news event ya, good news ya, sorry. Kemudian ada Matic juga, good news juga. Kemudian untuk beberapa altcoin lainnya juga udah diupdate ya, XRP tentunya, AV, terus yang meme coin juga udah saya update biasanya, Doge, Shiba gitu ya, Chainlink, Solana, dan ada airdrop docs juga ya, Weave, Sen ya. Jadi kalian bisa tulis juga di kolom komentar kira-kira mau request untuk video altcoin apa gitu. Jadi hari ini akan saya bikinkan video altcoin tambahan besok juga. Jadi hari ini dan besok ada 2 video yang diupload teman-teman di channel ini, oke? So, sedikit intermezzo teman-teman ya. Gue ada channel apa namanya? Channel lain itu bermain game gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian suka main game atau ya yang sekarang lagi hype kan main Wukong gitu ya, Magic Chess, Wukong gitu ya. Ini gue juga lagi live streaming terus untuk Wukong, jadi kalian bisa subscribe juga ya setidaknya, atau nonton lah ya. Kalau nggak subscribe ya nonton yang suka main game juga, jadi nggak melulu kripto terus teman-teman ya. Oke, itu sedikit intermezzo aja di awal teman-teman. Jadi kita lihat dulu untuk market hari ini lumayan hijau ya, hijaunya lumayan. Bitcoin juga pumpingnya lumayan, disusul dengan altcoin juga lumayan bergairah hari ini ya. Fear and Greediness akhirnya tembusin 50, sekarang di 56 netral, masih netral tapi dikit lagi sudah mau greed lagi teman-teman ya. Jadi ini nggak lepas ya dari speech-nya Jerome Powell tadi malam, yang intinya memang dia dovish teman-teman sekali lagi, dan next meeting dia akan memangkas suku bunga, yes ya, sesuai target. Dan untuk penurunan inflasi juga itu dia bilang mendekati target juga ya, sekarang lagi mendekati target mereka bertahap. Dan balik lagi ya, jawaban template dari Jerome Powell adalah dia tetap akan melihat untuk data-data yang akan rilis ke depannya. Cuman kali ini yang berbeda adalah dia tetap untuk memangkas suku bunga, tapi data-data yang dia lihat nanti akan mempengaruhi untuk keputusan dia mau cut rate berapa, apakah 0,25, 0,5 atau bahkan 0,75 teman-teman ya. Jadi nggak sabar untuk next meetingnya di bulan depan ya untuk cut rate. Dan ya kita langsung bahas dulu untuk Bitcoin. Jadi ini saya berikan sebuah chart kosong aja. Kalau kemarin kan chart kemarin tuh terlalu ramai ya, kita update dengan chart kosong dulu secara daily-nya. Ini kan dia di dalam sebuah breading wedge yang besar ya. Ketika dia udah mantul ya di sini, rebound terhadap atau transisi ya dari bearish time. Kemudian di sini berangsur pulih memasuki bull run teman-teman. Dan posisinya akhirnya tersideways cukup lama semenjak Maret sampai Agustus ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah 6 bulan kurang lebih ya. Udah 6 bulan, setengah tahun, dan sebentar lagi memasuki 7 bulan. Lebih dari setengah tahun ya dia sideways seperti ini. So hopefully di bulan depan ya market bisa lebih bergairah. Nah, sekarang secara daily dia sudah break ya. Kita breakdown dulu nih teman-teman, gimana nih. Dia kan sebelumnya kita bisa membuat trend seperti ini juga ya. Bergerak dalam sebuah channel juga bisa. Oke, atau breading wedge juga bisa ya. Intinya seperti inilah. Kemarin ada saya sampaikan juga chance untuk terbentuk ABC ataupun ABCDE ya. Dimana di sini kita bisa update kemarin nih A, and ini B, and ini C gitu ya. Kalau dia up dan drop sekali lagi berarti E, potensi E. Kalau dia bikin lower low lagi, tapi tidak ya. Dia akhirnya membuat range sideways aja di sini, teman-teman. Di range ini dia sideways aja. Akhirnya ada break ya terhadap range sideways, plus juga trendline resisten ini break and retest nih. Kita bisa lihat terhadap MA21 dan juga trendline resistennya, and then boom ya. Bull candle pekat ini ya karena the power of Jerome Powell ya tadi malam teman-teman. Sekarang gimana? Sekarang kita bisa lihat dulu untuk next area supply di sini. Ini adanya area supply teman-teman yang lagi di testing, dan sekarang adanya reject kecil ya di sekitar 64.500 sampai 65.500-an dolar. Itu dulu untuk obstacle terdekat saat ini. So kalau misalkan saya extend ke samping box merah ini, sebelumnya previous SNR juga pada pergerakan si Bitcoin. Oke, di situ. Kemudian next lagi di berapa di sini? Saya coba markingin di sekitar sebentar teman ya, di sekitar area sini. Yap, saya tandangkan dengan garis warna kuning. Ini di sekitar 66.500, 66.700-an dolar.
Karena sebelumnya beberapa kali pun mendapatkan rejection dari level area ini. Tuh, garis kuning ini. Jadi bisa sekali diperhatikan at least untuk si Bitcoin setidaknya ya. Kalau memang dia masih satu kali push lagi, maybe dia testing di sini baru adanya rejection, retracement gitu ya, teman-teman. Testing lagi area ini before dia mungkin going up lagi, tes lagi ke trendline resistance kuatnya ini. Atau memang dari area sini dia koreksi dulu. Ya, koreksi dulu. Bisa ya, buat teman-teman yang mau nunggu koreksi dulu bisa. Ya, kalau dikasih balik lagi, kalau dikasih ya nggak ada jaminan dia pasti koreksi atau pasti up gitu ya. Kita namanya juga antisipasi ya. Ini gimana bro? Kita bisa lihat dulu tandain area demand di mana. Secara daily di sini area demandnya ya. Terakhir kali dia push up market di sini di level area ini di sekitar 61.000 dolar lah. Oke, ini saya tandain dengan warna putih. Kemudian kita pergi ke lower time frame lagi, seperti time frame sebentar mana nih? Nah, time frame 4 jam. Nah, ini kelihatan lebih jelas 4 jamnya gimana. Kalau what if ketika memang dia turun dulu ya, sesimpel kita menggunakan Fibo ya dari swing low di sini terakhir sebelum dia going up lagi. And yap, here we go ya. Di range area sini teman-teman. Seperti biasa 0,3, 0,5, 0,6. Ya di beberapa range area sini ya mungkin di sekitar 62 ribuan dolar lah. Ya at least kalau dia memang koreksi dulu nih. Balik lagi kalau dia koreksi dulu bisa dipantau sekitar 62 ribu dolar before mungkin dia going up lagi, karena memang kita bisa lihat ya trennya ini positif dan masih strong banget ya. Tapi kalau misalkan dia mampu break dulu ya tunggu ketika dites yang mau masuk gitu ya. Dan what if ketika memang area ini jebol, at least dia akan testing area ini. Balik lagi 66.700-an, 66.800 dolar. Ini bisa menjadi area grab likuiditas before dia koreksi atau retracement dulu ya. Kalau memang sekarang dia belum retracement dulu ya, jadi udah clear ya dia retracement dulu area berapa. Tapi kalau misalkan dia naik lagi grab likuiditas baru dia retracement, next area pasti testing ke previous supply-nya di sekitar 64 ribuan dolar ya, sekitar 64.000, 64.500 gitu ya, sekitar area itu. Sorry di sekitar ya 64.500 sampai 65 ribuan dolar ya, ketika memang dia going up kemudian retestment lagi di box warna merah. Itu cukup clear ya untuk secara daily to time frame 4 jam. Dan ya 1 jamnya gimana? 1 jamnya kita bisa pantau sekali lagi ya. Ini beberapa area udah saya markingin, tinggal teman-teman pantau sebenarnya. Box putih adalah tahanan terdekat itu di sekitar 63.400 dolar. Lebih bawahnya itu di 62.200 dolar. Kenapa saya tandain area itu? Previously menjadi area beberapa kali tahan nih. Support resistance 2 box putih ini. Jadi at least kalau memang dia retracement atau koreksi dulu ya bisa dipantau 2 area ini before dia going up lagi di atas 65.000 dolar. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini naiknya impulsif ya, tinggal kita tunggu apakah memang dari area sini dia koreksinya itu korektif seperti gimana maksudnya ini. Ini drop. Ya naik perlahan, kemudian drop lagi, ya, and then naik perlahan, drop lagi. Ya ini makan waktu panjang kan, ini time frame 1 jam by the way. Akhirnya mungkin dia membentuk channel dan lain sebagainya, falling wedge gitu ya. Dia break and retest mungkin baru bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Ya jadi mungkin dari sini dia terbentuk sebuah range kayak gini gitu ya, bisa channel atau falling wedge juga bisa gitu ya. Ya at least yang perlu kita lihat adalah korektif, yang memakan waktu beberapa waktu lah ya untuk dia koreksi dulu. Tapi kalau misalkan dia going up ya kita bisa balik ke skenario 1 tadi. Ya kalau going up dulu teman-teman bisa pantau ya di sekitar area berapa tadi, hampir 67.000 dolar. And then dia target koreksi mungkin di 64.500-an dolar ya, itu bisa dimanfaatkan. Ya kalau dia breakout duluan, tapi kalau dia retracement dulu ya bisa dipantau nih beberapa area yang tadi saya sampaikan mungkin di sekitar 63.000 dolar. Cukup clear ya untuk si Bitcoin, update Bitcoin. And ya Cardano sebenarnya kita bisa lihat ya di sini what's going on with Cardano today ya. Jadi di sini infonya Cardano Chang hard fork ya. Hard forknya ini postpone ya, jadi ke delay lah, bisa dibilang pending dulu gitu ya. Jadi di sini foundernya si Charles Hoskinson ya sudah post di X ya, di Twitter teman-teman, untuk memberikan pengumuman kalau blockchain must anticipate ya, Chang hard fork is getting postponed. Jadi intinya masih di pending. Dan ya walaupun seperti itu ya kita tahu di sini yang pertama adalah
Cardano ini masih punya harapan, di mana memang masih adanya project yang dikembangkan yang setidaknya untuk cycle kali ini bisa memberikan dongkrakan untuk Cardano. Jadi nggak melempem banget teman-teman ya, walaupun kita nggak bilang overpower seperti cycle sebelumnya, tapi seenggaknya untuk daya naiknya di cycle kali ini peluangnya chance-nya itu lebih besar daripada kemarin-kemarin kan melempem gitu ya, nggak ada berita, nggak ada update, nggak ada apa gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu kabar yang cukup baik sebenarnya. Ya walaupun ya depending ya, semoga nanti ketika memang market sudah benar-benar rally, terus good news Cardano-nya keluar, wah dia makin kenceng gitu ya. Gimana untuk price actionnya nih bro? Ya secara daily sebenarnya kita bisa lihat ya, sebelumnya dia tertahan di trend support, terusan ketahan dan akhirnya beberapa kali sempat jebol bikin tail candle. Ya di sini memang terakhir saya update itu udah lama teman, di bulan Juli ya saya update, berarti udah ya 1 bulan lebih yang lalu lah. Ketika dia going up, ya break dari previous high-nya, and then target koreksinya pun ya at least di sekitar 0,38 something gitu ya. Ekspektasinya adalah ketika dia going up, retracement, and then going up, testing lagi nih area supply di sekitar 0,51 dolar. Tapi takdir berkata lain, dia drop keseret sama Bitcoin dan serta altcoin lainnya waktu itu drop dalam ya. Bahkan sampai retracement atau Fibo 1,2-nya itu di sekitar 0,28 dolar di area sini. Ya kalau saya tandain pun ini adalah previous SNR nih ya, pada pergerakan di tahun 2023. Kalau lebih bawah lagi pas juga nih ya, di retracement 1,6 atau di sekitar 0,234 sampai 24 lah dolar. Dan yang kita temui atau jumpai adalah sekarang dia going up lagi, sama ya kayak si Bitcoin dan kawan-kawan mengalami penguatan, tapi memang cenderung ini pemantulannya masih di bawah loh teman-teman ya, masih di bawah. Dia lagi testing nih di previous SNR, kita bisa pantau nih tuh ya di box hijau ini. Kalau kita lihat pun secara daily ini adanya area supply nih di sini teman-teman. Nah ya saya tandain dengan box warna merah deh, itu di sekitar 0,389 sampai 0,399 dolar untuk si Cardano. Ya what if kalau Cardano belum mampu break atau koreksi dulu, ini kita bisa pantau previous supply dan supportnya, kita bisa lihat ya di sini. Nah, tandanya dengan box warna putih ya. Ini di sekitar 0,364 sampai 0,369 dolar. Oke, jadi kalau misalkan Cardano dia turun dulu, mungkin sedalam-dalamnya target penurunannya itu sampai di sekitaran 0,367 sampai 0,37 dolar lah before dia going up. Ya, ketika memang dia koreksi dulu nih. Tapi kalau dia mampu bablas nih, oke, di sini mampu dibablas next target pasti next area SNR sebelumnya ya. Saya tandain dengan 2 garis merah di atas sebenarnya, tapi saya nggak apa-apa, saya markingin lagi dengan box warna merah di sini. Dan yep, ini saya hapus dulu ya biar nggak keramaian, dan Fibonya pun saya hapus. Sip. Ya udah jelas teman-teman di sini ya. Kalau dia break duluan dari supply di sini, ya next area target kita bisa pantau ya di sekitar 0,411 sampai 0,4203 dolar. Ya, once dia dari area sini pun going up, kemudian baru rejection, retracement lagi. Ya, ini bisa dipantau, teman-teman. Ya, target retracementnya pun mungkin ke sekitar 0,389 sampai 0,39 something untuk Cardano. Ya, jadi at least teman-teman udah punya gambar, oh kalau dia koreksi dulu bisa pantau sekitar area berapa, tapi oh dia masih lanjut naik nih, bisa pantau sekitar 0,42 something. Kemudian ada koreksi ya, ini bisa mungkin yang mau buyback atau mencoba peluang di trading. Ya di trading kan, ya mungkin yang mau scalping atau swing trade gitu ya, itu bisa dipantau teman-teman. Ya, jadi view untuk Cardano ini. Dan yang paling penting adalah di sini kita bisa gunakan juga ya sebuah trend line. Yap, and yap, here we go ya, trend line resistance. Di testing 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 kali di testing dan terus-terusan terdorong atau terpukul mundur. Ya, ini menjadi next obstacle yang sangat-sangat kuat untuk si Cardano. Dan juga di sini ada previous SNR juga nih, ya 0,42 something lah teman-teman. Jadi once nanti dia mampu break ya dari trend line resistance ini, menurut saya pribadi memberikan booster yang akan cukup signifikan untuk si Cardano peluangnya. Ya, pasti yang akan dites pertama di ini dulu, teman-teman. Saya tandain dulu. Ini di sekitar 0,448 sampai 0,457 dolar. Kemudian next di berapa di sini? Next.
0,4848 sampai 0,51 dolar. Nah, ini dulu aja teman-teman setidaknya. Jadi at least kalau misalkan dari range ini dia mengalami penguatan ya by the time ya. Kita nggak ngomongin besok atau lusa ya, mungkin makan waktu beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan, bahkan dia going up sampai target maksimalnya itu masih dapat 31 sampai 32%. Tapi kalau dia koreksi dulu mungkin ya masih dapat sekitar 38%, hampir 40% ya, di atas 30% untuk gainnya si Cardano. Ya lumayan lah teman-teman, ya lumayan bertenaga lah. Dan kalau untuk mencapai ATH lamanya mungkin menurut saya agak susah ya, ini di sekitar 3,1 dolar teman-teman untuk Cardano. Ya at least dia testing ke swing high terakhir pada pergerakan di bulan Maret aja udah bagus, 0,8 ya sampai 1 dolar lah. Nih sampai ke angka psikologi 1 dolar aja udah bagus banget untuk Cardano di cycle kali ini. Jadi dia back to 1 dolar aja, mungkin dia waktu range koreksinya ya masih dapat gain sekitar 170 sampai 180%. Itu masih possible menurut saya pribadi ya untuk balik ke 1 dolar. Nah, menurut teman-teman gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Balik lagi, ini bukannya bikin FOMO, tapi setidaknya saya update beberapa hal menarik pada Cardano dan juga pergerakan ya, price chart untuk Cardano atau ya ada ya yang masih possible. Ya setidaknya back to 1 dolar masih chance-nya masih cukup oke lah, karena kita bisa swing high-nya di sekitar 0,8 and ya dia testing ke psikologis level 1 dolarnya udah bagus banget ya. Jadi nggak muluk-muluk dia 2 dolar, 3 dolar, 1 dolar dulu aja udah bagus banget ya. Jadi palingan itu teman-teman, holder Cardano tetap semangat, tinggal kita menunggu ya untuk market bisa lebih recovery khususnya altcoin, karena pasti mayoritas memainkan atau hold altcoin ya. Dan ya itu aja teman-teman dari saya, semoga bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai